Betulkah Islam itu adalah agama yang mengajarkan teror kepada manusia lainnya? Benarkah Islam itu adalah agama yang ekstremis terhadap ajarannya sendiri sehingga dicap sebagai teroris? Maka di video kali ini kita akan membahas masalah-masalah tersebut. Kita akan kupas di Arpupu Al-Barbashi. Oh, lupa. Semua, nah pada video ini kita akan bahas seperti yang di awal kami sampaikan, aku sampaikan bahwa kita akan sedikit membahas tentang teroris dalam Islam dan istilah-istilah yang sejalan dengannya seperti itu. Nah, orang-orang yang melakukan teror terhadap masyarakat di masyarakat itu disebut sebagai teroris, ya. Setidaknya pengertian di zaman sekarang itu seperti itu. Biasanya identik dengan orang-orang Islam, ya, orang-orang yang Muslim yang dia itu punya sebuah paradigma sudut pandang jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Salah satunya adalah dengan meledakkan dan membunuh orang-orang selain daripada Islam, ya ini orang-orang kafir, dan dia akan masuk surga tanpa dia hisab, seperti itu. Berbicara masalah kafir dalam Islam, kafir itu ada dua tipe, ya. Kalau misalkan dilihat dari sisi etimologi, dari segi bahasa, maka kita akan mendapatkan sebuah pengertian bahwa kafir ini adalah sebuah seorang yang tertutup dari ajaran-ajaran Islam, dari kebenaran-kebenaran Islam, ya, tercover. Maka ini adalah merupakan bahasa yang sangat-sangat halus di dalam Islam yang mengatakan orang selain daripada Islam itu kafir, dan ini merupakan bahasa yang paling halus. Lalu dari segi sosiologi, kafir ini terbagi menjadi dua jenis, ya teman-teman. Pertama itu adalah kafir harbi, yang kedua adalah kafir zimmi atau mu'ahad. Kafir harbi itu adalah kafir yang bisa dibunuh dalam konteks peperangan, ya, dalam konteks ketika combat itu bisa dibunuh dengan tujuan defensif, ya, membela diri, bukan ofensif, bukan agresif. Jadi kafir harbi ini memang harus dibunuh di tujuannya itu ketika kita perang, ketika berperang, maka kafir-kafir jenis harbi ini bisa dibunuh. Yang selanjutnya adalah kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang hidup berdampingan dengan orang Islam, dengan Muslim. Jadi ketika membunuh kafir jenis zimmi, maka ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, seperti itu. Seperti halnya yang tertera di dalam Quran surah At-Taubah ayat 6 bahwa Islam melindungi non-Muslim yang damai atau kafir zimmi. Jadi memang Islam itu melindungi kafir zimmi, dan di ayat sebelumnya di Quran surah At-Taubah juga ayat 5 Allah itu memerintahkan bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja yang kamu temui. Ini dalam konteks peperangan, ya teman-teman, dalam konteks peperangan. Ayat ini turun ketika terjadi pengkhianatan antara umat Muslim dengan Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah ini melakukan pengkhianatan terhadap umat Muslim. Maka perintahnya bunuhlah orang dalam konteks perang dan pengkhianatan tersebut. Untuk kafir-kafir yang tidak nyenggol Islam, yang tidak memerangi Islam, apakah dibunuh? Tentu tidak. Maka bom bunuh diri atau terorisme itu tidak diperkenankan. Kenapa mereka bisa melakukan hal yang demikian? Gak lain dan gak bukan adalah karena otak mereka udah dicuci dengan apa? Dalil-dalil tanpa adanya konteks. Interpretasi mereka itu salah, kayak gitulah teman-teman. Mereka hanya memahami kafir saja tanpa melihat subjek dari kafirnya itu ada dua, kafir zimmi dan kafir harbi, seperti itu. Maka yang wajib dibunuh itu kan kafir harbi, itu pun dalam konteks peperangan. Kalau tidak dalam perang, dalam masa damai, maka ini menjadi sebuah kafir zimmi, kafir yang tidak boleh dibunuh, seperti itu. Nah, salahnya adalah aku tidak membenarkan hal tersebut dan aku tidak akan menutupi hal tersebut, ya teman-teman. Memang terjadi kesimpangan antara orang-orang yang dicap sebagai teroris, ya, teroris dengan melakukan bom bunuh diri di Bali yang viral banget gitu, ya. Lalu mereka diembel-embeli dengan surga, dengan
gelar syuhada, ya, gelar mati syahid gitu kan. Padahal Rasulullah itu menjelaskan dalam Bukhari dan Muslim, ketika seseorang itu tetap membunuh dirinya dengan sesuatu, maka Allah akan menyiksanya dengan apa cara yang dia bunuh. Jadi ketika orang itu bom bunuh diri, maka Allah akan menyiksa orang itu dengan bom bunuh diri juga, dan itu berkali-kali. Ngerinya siksa neraka, teman-teman, ya, ngerinya siksa neraka, para ulama itu bukan ngeri terhadap siksaannya, tapi ada kata kekal di dalamnya. Itu ngerinya siksa neraka. Bayangin aja ketika ada orang yang melakukan bom bunuh diri dan dia kafir misalkan, lalu dia selama-lamanya di neraka dan dibom selama-lamanya gitu loh, teman-teman. Kita hidup pasti nungguin sesuatu. Kita hidup pasti nungguin sesuatu. Ketika sekolah kita nunggu lulus, ketika sakit kita nunggu sembuh gitu kan. Ada masanya apa yang kita tunggu itu datang. Tapi ketika ada orang masuk neraka dengan embel-embel kekal di dalamnya, apa yang ditunggu? Maka ini mengerikan banget ya, teman-teman ya. Jadi kesalahan dalam berpikir atau menginterpretasikan suatu ayat atau dalil yang mengatasnamakan Islam itu tidak aku benarkan dengan tujuan meledakkan atau membunuh diri dengan embel-embel jihad, dengan embel-embel syuhada, itu tidak aku benarkan. Nah, dari paparan yang telah aku sampaikan, bukti bahwa memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin dengan berbagai hal yang telah aku jelaskan tadi, seperti gak boleh membunuh kafir zimmi yang berhidup berdampingan dengan damai di situ. Ada istilah dalam Quran, lakum dinukum waliyadin, lalu walana a'maluna walakum a'malukum, dan itu pun Rasul mengekspresikan hal-hal yang berbau ajaran Islam yang damai itu dengan piagam Madinah yang isinya di situ ada kesetaraan umat, lalu ada kedamaian, terus keamanan negara nasional, lalu ada persatuan umat, lalu ada tolong menolong, keadilan, membela negara, dan itu tertuang dalam piagam Jakarta. Teman-teman bisa searching isi dari piagam Jakarta, piagam Madinah itu apa aja, dan salah satunya adalah intinya adalah perdamaian antara Muslim, antara Yahudi dan pagan pada masa itu. Jadi memang Islam itu menjunjung tinggi adanya toleransi dalam beragama. Adapun ketika ada orang yang melakukan intoleransi terhadap agama lain, maka ada yang salah dengan penafsiran dari ajaran agama yang dia anut, penafsiran dari ajaran agama Islam yang mereka anut. Seperti itulah, teman-teman, bahwa Islam itu mengajarkan toleransi dan tidak sama sekali mengajarkan untuk berselisih pendapat, walaupun itu wajar, tapi kita tetap dihargai, kita tetap diajari untuk menghargai pendapat, hatta sampai di masalah keyakinan umat beragama yang lain, seperti itu. Jadi, come on, framing buruk terhadap Islam disebabkan gak lain dan gak bukan adalah perilaku dari pemeluk-pemeluknya yang tidak selesai dalam memahami ajaran-ajaran di dalam Islam. Maka ini menjadi sebuah PR bagi kita, bagi aku, bagi teman-teman semua yang memiliki pengetahuan yang lebih terhadap orang lain yang awam untuk menyampaikan hal yang demikian, seperti itu. Mungkin itu saja konten aku pada kali ini. Silahkan like kalau suka video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe kalau kamu mendukung channel ini untuk berkembang dan dikenal oleh banyak orang. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. See you dan salam akal sehat.